Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi yadihi wastanna bi sunnatihi wa ballagha risalatahu wa adda amanatahu wa nasaha ummatahu ila yaumi yarithullahu al-ardha wa man 'alaiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam sebagai tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia dan kemanusiaan, untuk hidup dan kehidupan, telah diteladankan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dilakukannya dakwah, risalah sampai tasri' atau pelaksanaan tata hidup, tata cara kehidupan sampai etika dan sebagainya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dalam waktu yang tidak terlalu lama, 23 tahun, tersebar dan diteruskan oleh sahabatnya Khulafaur Rasyidin dan khilafah-khilafah berikutnya, sehingga Islam jaya di mana-mana, mengembangkan keislamannya, menyiarkan syariatnya, dan diterima oleh tanah-tanah, bumi-bumi, dan bangsa-bangsa dari barat sampai ke timur, sampai Indonesia. Kemudian Islam dalam kurun 7 abad tetap dianut oleh mayoritas umat. Keilmuan, peradaban, sampai apa semuanya benar-benar menjadi panutan dan menjadi kiblat, menjadi tujuan serta menjadi pegangan umat manusia. Sampai Eropa, sampai Afrika, dan India sampai Asia, mereka mengambil nilai-nilai Islam dengan baik dan dengan puas dan memuaskan, radhiyatan mardiyah. Namun demikianlah perputaran dunia. Syariat Islam yang sudah sempurna, yang sudah kamil, syariah kamilah untuk membina makhluk terakhir di dunia, yaitu kemanusiaan dan manusia dan kemanusiaan ini, sehingga benar-benar menjadi khair ummatin ukhrijat linnas. Nah, setelah itu syariat ini dipelajari oleh orang luar Islam. Mereka berbondong-bondong masuk Islam dan menyiarkan Islam. Namun umat Islam sendiri waktu itu meskipun masih pegang agamanya, banyak ketinggalan di dalam beberapa hal. Sekarang ini, dalam kurun yang sekian abad, alhamdulillah, sekarang Islam sudah diterima. Sulit untuk tidak diterima di dunia ini, di percaruturan dunia ini, baik dalam politik kenegaraan, dalam ekonomi internasional, sampai etika-etika dan sebagainya, hukum dan sebagainya. Banyak mereka mengambil dari syariat Islam karena hukumnya benar-benar untuk manusia dan kemanusiaan. Apalagi sekarang ini manusia sudah banyak yang kehilangan kemanusiaannya. Sampai-sampai sepertinya, sekali lagi sepertinya manusia sudah kehilangan kemanusiaannya. Karena sekarang kita lihat binatang-binatang yang bergentayangan mengaku dirinya manusia. Namun, alhamdulillah, doktrin Islam, pengajaran Islam, pendidikan Islam, ajaran Islam
banyak diterima, dipelajari, dan oleh orang-orang luar justru diterima karena kebenarannya, karena kesempurnaannya. Buku-buku Islam banyak yang membeli. Anak-anak kecil, anak-anak yang agak remaja, apalagi dewasa, mempelajari pelajaran dan buku-buku Islam. Saya lihat anak-anak senang, apalagi sudah Ramadan. Masya Allah, mereka berbondong-bondong. Mereka sebetulnya tahu ini benar, ini baik, ini berguna. Tetapi karena milieu sekarang masih banyak kurang mendukung, kadang-kadang mereka masih malu atau takut-takut atau masih merasa keberatan. Nah, saat ini kejayaan Islam susah dibendung, munculnya, hidupnya kembali syariat Islam, adat Islam, tradisi Islam, dan bahkan peradaban Islam susah dibendung karena anak-anak kita sudah senang. Di barat, timur, utara, selatan, semuanya mendukung dan semuanya menerima dengan baik. Di dalam politik, di luar negeri, bukan hanya di Timur Tengah, sudah mulai banyak perwakilan Islam. Sampai di suatu negara, ada yang di sana penyembelihan binatang, penyembelihan hewan, ada yang mereka buat penyembelihan Islam, penyembelihan yang sesuai dengan rukun Islam, syarat Islam, ajaran Islam. Dan laris. Karena apa? Ternyata penyembelihan daging yang sesuai dengan syariat Islam itu yang lebih sehat dan lebih baik daripada penyembelihan yang tidak Islami. Banyak lagi penemuan-penemuan kedokteran yang ternyata mendukung kebenaran penemuan Islam dan menyalahkan penemuan-penemuan baru yang mereka temukan dari luar Islam dan ternyata lebih berbahaya daripada penemuan Islam. Alhamdulillah, memang dulu Islam sebagai pelopor, umat Islam sebagai pelopor, bangsa Islam sebagai pelopor. Dan sekarang mereka sudah mulai kembali bahwasanya yang dari Islam itu yang benar. Ekonomi, demikian juga. Sekarang ini bank-bank itu sekarang menerima bank syariah. Ada Baitul Mal wa Tamwil dan sebagainya. Karena apa? Ternyata pola pembinaan ekonomi menurut Islam diterima. Belum lagi masalah pengajaran, belum lagi masalah adab sopan santun antara bapak kepada anak, anak kepada bapak dan sebagainya. Justru Islam yang dirindukan oleh alam dunia sekarang ini. Antara guru dengan murid, antara kiai dengan santri. Bahkan dari kakak dengan adik diajarkan di dalam Islam. Yang besar menyayangi yang kecil menghargai, menghormati yang besar. Itulah Islam. Antara umat Islam dengan umat Islam bersatu, bersaudara, berkawan, bergaul, bermuamalah dengan baik. Hanya karena setan-setan yang mungkin ada disusupi dari luar, kadang-kadang setan-setan ini masih bisa mengganggu sementara umat sehingga masih ada yang bertikai. Kadang-kadang pertikaian ini dibuat dan diciptakan oleh pihak orang yang tak suka. Sehingga kejayaan Islam, munculnya kembali Islam ini akan dihalang-halangi. Tetapi sebagaimana Allah menjanjikan, yuriduna ayyutfi'u nurallah biafwahim. Walakinnallaha wallahu mutimmu nurih. Di ayat yang lain, wa ya'ballahu illa ayyutimma nurah. Tapi Allah tetap akan membuka, akan menyiarkan, mensinarkan kembali nurnya. Wah, mahma atau walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal hasidun. Sampai orang-orang yang dengki dengan Islam, mereka sudah mulai siap-siap dengan mempersiapkan kafan-kafannya. Mereka sudah mempersiapkan kuburan-kuburan kehancurannya. Subhanallah. Ini membuat kita optimis. Apalagi pendidikan Islam. Karena sekarang anak-anak sudah banyak digoda, diganggu oleh maksiat-maksiat. Dan dibukakan pintu-pintu yang merusak. Generasi ini banyak orang yang kembali kepada pendidikan Islam.
dan pendidikan yang islami. Maka mass media, baik televisi, radio, surat kabar, dan lainnya, mulai muncul yang islami, yang khusus untuk menyiarkan keislaman. Sehingga mereka yang masih hatinya masih bersih, kemauannya masih keras, pikirannya masih bersih, mereka memilih syariat ini, memilih pendidikan atau berita mass media yang mendukung dan memperkuat keimanan mereka dan memperkuat hubungan ukhuwah Islamiyah antar umat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini kita syukuri. Zaman ini zaman perpindahan atau pergantian transisi. Dalam zaman transisi memang tidak mudah, masih memerlukan waktu, proses. Ya, sekarang masih agak sulit-sulit. Enggak apa-apa. Justru waktu sulit-sulit inilah pahala. Kesulitan inilah mempunyai imbalan, jaminan nanti daripada susah payah ini. Sehingga orang yang hidup di zaman sekarang beruntung sekali karena ada tantangan. Tantangan inilah ada jaminan daripada kita ujian, daripada kita lulus tanpa ujian, mendingan kita lulus dengan ujian. Jangan sampai kita tidak ujian, pengen lulus. Inilah yang terbalik. Kita diuji, ditantang, dan kita harus menang. Dan insya Allah kita menang. Karena Allah mengatakan kita pasti akan menang. Allah mengatakan kami akan membantu, kami akan tolong. Wa kana haqqan. Haqqan. Ini sudah haqqan. Kata haqqan ini sudah pasti akan ditolong kita ini. Haqqan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ala inna nasrullahi qarib. Ya Allah, pertolongan Allah itu dekat. Haqqan alaina nasrul mu'minin. Pasti akan ditolong. Apa kata orang? Lanal maula wala maula lahum. Kita punya maula, kita punya tempat berlindung, mereka tidak punya tempat berlindung. Kita punya penolong, mereka tidak punya. Lanal maula wala maula lahum. Maka dengan adanya gerakan-gerakan, dengan adanya ajaran-ajaran, dengan adanya keteladanan-keteladanan ini, insya Allah bila dikumpulkan, bila diintensifkan geraknya, akan merupakan suatu kekuatan ke dalam hati, ke dalam pikiran, ke dalam perbuatan di tengah-tengah umat Islam. Dan nanti akan muncullah keislaman ini, kejayaan ini dengan tidak terlalu lama dan tidak terlalu sulit. Inilah yang menjadi kewajiban generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Kita tidak usah menyalahkan generasi yang lama, tidak usah menyalahkan kesalahan yang lama, tidak usah menyalahkan takdir, tidak usah menyalahkan nasib, tidak usah menyalahkan macam-macam. Kita perbaiki saja, karena semuanya mungkin juga punya andil dalam berbuat salah ini. Maka kita berbuat baik. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ini supaya kita bisa menapak ke depan untuk yang akan datang, dan kita tidak usah memikir terlalu banyak apa yang masa lalu, kesalahan-kesalahan kita, karena semuanya ngantongi, semuanya gembul, semuanya ngantongi kesalahan, semuanya ngantongi aib, semuanya ngantongi dosa, semuanya juga mengantongi belolang-belunteng atau belang-belang sejarahnya masing-masing. Allahu ghafir, ghafar, ghafur. Dan kita mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mengisi sisa-sisa umur yang pendek dengan amal yang soleh. Mudah-mudahan menjadi kafarah daripada amal-amal yang lalu, dan Allah memberikan tempat kepada kita, tempat yang paling baik bersama Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.